Adik-adik, sedang apa kalian? Mau dengarkan cerita kakak? Bagus. Kali ini kakak punya cerita bagus sekali. Dahulunya, cerita ini berasal dari negeri Jepang. Dan cerita ini mengenai seorang anak laki-laki yang pandai, pemberani, tapi sayang, dia itu nakal. Siapa nama anak itu? Nah, namanya menjadi judul dari cerita ini. Hikoichi. Tertulis kisah di negeri Jepang. Ada anak pandai dan berani, tinggal bersama ibunya. Hikoichi nama anak itu. Hikoichi mendaki gunung tinggi, mencari kanggo raksasa pemilik jas hujan ajaib. Bibi 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 bibi. Sayang Hikoichi berubah sifat, tak lagi jadi anak pandai dan berani, tapi jadi anak nakal dan jahat, mengganggu, merugikan dan menyusahkan. Itu kerjanya sehari-hari. Suatu hari jas hujan ajaib dibakar oleh ibu sendiri. Hikoichi mencuri lagi, ditangkap dan diadili. Sayang Hikoichi berubah sifat, tak lagi jadi anak pandai dan berani, tapi jadi anak nakal dan jahat, mengganggu, merugikan dan menyusahkan. Itu kerjanya sehari-hari. Bu, bagaimana ceritanya? Kau ingin mendengarnya? Oh iya Bu, pasti. Aku ingin sekali mendengarnya. Baiklah, dengar baik-baik ya. Asik. Di sebuah gunung yang tinggi, pada puncak gunung itu ada hutan yang sangat angker, serem. Angker? Iya, Serem? Apaan sih Bu? artinya penuh bahaya, banyak binatang buasnya, juga masih banyak makhluk-makhluk ajaib, roh jahat, serta raksasa-raksasa yang suka mengganggu manusia yang tersesat di hutan itu. Ah, aku tidak takut Bu. Aku berani melawan raksasa dan semua roh jahat itu. Dengar dulu cerita Ibu Hikoichi. Jangan selalu kau potong begitu. Nah, salah satu makhluk penuh rahasia itu ialah bernama Tango. Tango? Iya, Tango namanya. Dia mempunyai sebuah jas hujan ajaib. Disebut ajaib karena kalau dia mengenakan jas hujan itu, tidak seorang pun bisa melihatnya lagi. Dia hilang Bu. Tidak hilang, tapi tidak kelihatan. Orang tidak bisa melihatnya lagi. Matanya tidak bisa melihat lagi di mana Tango, makhluk penuh rahasia itu. Oh, kalau begitu, aku ingin memakai jas hujan ajaib itu Bu. Biar tidak seorang pun bisa melihat aku lagi Bu. Juga termasuk Ibu. Biar Ibu tidak bisa melihat aku lagi. Hus, jangan macam-macam kau Hikoichi. Jangan bikin Ibu susah, nak. Aku akan mencari jas hujan ajaib itu Bu. Mana mungkin. Kau baru melihat makhluk rahasia itu saja, kau pasti sudah akan ketakutan. Kau pasti akan berlari terbirit-birit. Jangan panggil aku Hikoichi lagi Bu. Kalau memang aku tidak berani menghadapi raksasa jahat itu, Lalu, aku akan pergi naik gunung. Dan aku akan terus naik
hingga menemukan hutan itu. Akan aku cari Tangguh. Akan aku minta jas hujan ajaib itu darinya. Jangan. Jangan kau lakukan itu, anakku. Ibu tidak mau kau lakukan itu, nak. Kenapa? Aneh sekali. Bu, aku akan membuktikan kepada ibu bahwa... Tidak perlu. Perlu, Bu. Bahkan harus. Harus, Bu. Ibu tidak ingin kehilangan kau. Cukup ibu sekali saja kehilangan ayahmu, nak. Dan itu sudah sangat menyedihkan hati ibu. Pokoknya, jangan kau lakukan niatmu itu, Hikoichi. Tidak, Bu. Bagaimanapun, aku harus mencari jas hujan ajaib itu. Aku harus pergi ke puncak gunung itu. Adik-adik, Hikoichi tak mau lagi mendengarkan kata-kata ibunya. Dia berkeras hati untuk mencari jas hujan ajaib itu. Maka dengan diam-diam, Hikoichi mulai bersiap-siap. Bukan saja bekal makanan serta pakaian yang dibawanya, melainkan juga tongkat bambu. Tongkat bambu itu dilobangi pada ruas-ruasnya, sehingga menjadi sebuah teropong yang panjang, sekitar 2 meter panjangnya. Begitu pula kalau dia ingin berteriak, maka tongkat bambu itu bisa dijadikannya sebagai corong suara. Memang, Hikoichi anak yang bukan saja pemberani, tetapi juga benar-benar pandai. Berhari-hari dia berjalan mendaki gunung, menebas hutan, menerjang ranting-ranting duri, dan akhirnya sampailah Hikoichi di puncak gunung itu. Waduh, mati aku. Sungguh, suara itu mengerikan. Jangan-jangan itu yang bernama Tangguh. Aku harus cari akal. Aku tidak boleh kelihatan takut. Aku harus kelihatan berani dan tidak gentar. Hai, para kaisar dan para raja di negeri ini. Lihatlah aku di sini. Ayo, kemarilah. Aku di sini. Aku menantang. Aku memanggilmu. Mari kita pergi ke Satsuma. Kita meriahkan pertempuran yang sedang berkecamuk di sana. Kita buktikan siapa di antara kita yang akan lebih dahulu masuk api yang berkobar di Edo. Anak kecil, mengapa kau di sini? Jangan ganggu aku. Aku sedang bicara dengan semua raja dan kaisar di negeri ini. Wah, dengar dulu suaraku. Anak ingusan, jangan kau berani-berani melawan aku. Ayo jawab kata-kataku ini. Aku sedang menantang semua raja dan kaisar di negeri ini. Aku mengajak mereka berperang ke Satsuma. Sinting, Sinting. Mengapa kau ikut tertawa? Kau mengejek aku, Apakah ada larangan di hutan ini? Tidak boleh tertawa? Mana larangan itu? Mengejekku. Ini daerah kekuasaanku. Mengerti? Kecil. Kau itu kecil. Kau bukan lawanku. Hai, makhluk aneh. Siapakah namamu? Namaku Tangguh. Tangguh? Ya, Tangguh. Kenapa? Kebetulan sekali. Aku datang kemari untuk mencarimu. Mencari aku. Mau apa kau denganku? Mau membunuhmu.
Membunuhku. Kenapa tertawa? Kau takut denganku? Lalu kau berpura-pura tertawa hanya untuk menutupi bahwa sebenarnya kau... Iya, ini. Aku mengenakan jas hujan ajaib. Jas hujan ajaib, kumel, dan dekil seperti itu. Aku tidak sudi pakai jas hujan seperti itu. Wah, dengar dulu. Kalau aku mengenakan jas hujan ajaib ini, aku bisa berbuat apa saja sesuka hatiku. Karena aku tidak akan terlihat oleh siapapun. Apakah tidak hebat khasiat dari jas hujanku ini, ya? Masih kalah dengan tongkat bambu ini. Dengan tongkat bambu ini, aku bisa melihat sorga terbuka. Dengan tongkat bambu ini, aku bisa melihat betapa ngerinya api berkobar di neraka. Juga dengan tongkat bambu ini, aku bisa membunuh semua roh jahat, setan, iblis yang berusaha mengganggu aku. Wow, hebat betul tongkat bambumu. Jauh lebih hebat daripada jas hujan milikmu yang sudah kumel, dekil, dan bau. Tapi apakah betul? Kau bisa melihat neraka dan sorga dengan tongkat bambumu itu? Kau tak percaya? Baik, akan aku buktikan. Wow, sorga itu terbuka. Aduh, indahnya. Bukan main. Ada banyak malaikat yang cantik-cantik. Terbang dengan sayapnya yang berwarna kemasan. Waduh, cantik-cantiknya mereka. Aduh. Lihat. Aku lihat, aku pinjam. Sebentar saja. Aku ingin melihat malaikat yang cantik itu. Sini aku pinjam. Diam. Jangan ganggu aku. Diam kau. Jangan memaksa-maksa aku. Lihat saja pakai jas hujanmu yang ajaib itu. Wah, tidak bisa. Jas hujanku tidak bisa untuk melihat surga dan neraka. Atau begini saja, kita tukaran. Jas hujanku untuk kamu, dan tongkat bambumu untuk aku. Bagaimana? Setuju? Hah? Apa? Kita tukaran. Jas hujanku untuk kamu dan tongkat bambumu untuk aku. Rugi. Aku yang rugi. Sudahlah. Ayo berikan tongkat bambu itu kepadaku, ayo. Sabar. Tunggu dulu. Tapi bagaimana aku bisa memakai jas hujanmu itu? Oh, beres. Aku akan mengenakan pada tubuhmu. Ayo kemari. Ini. Pelan-pelan. Aduh, tanganku terlipat. Awas, hati-hati. Ya. Sudah sekarang. Oh, Tango, raksasa yang bodoh. Kau telah aku kalahkan. Ayo, carilah aku. Aku ada di mana? Wah, jas hujan ajaib. Jas hujan ajaib milikku telah kau pakai. Aku tidak bisa melihatmu. Dan ini tongkat bambu apa? Aku tidak bisa melihat apapun. Aku tidak bisa melihat sorga. Aku juga tidak bisa melihat malaikat yang cantik-cantik. Bodoh, kau bodoh. Hai raksasa jahat, ketahuilah, kau telah aku bohongi. Mana mungkin tongkat bambu seperti itu bisa untuk melihat sorga dan neraka. Kurang
ajar kau. Awas kau. Awas kau ya. Kurang ajar. Wow, dia telah membawa lari jantanku. Ketika itu pula, raksasa Tango menyadari bahwa Hikoichi telah membawa lari jas hujan ajaibnya. Tentu hal itu sangat membuat raksasa jahat itu menjadi marah. Tapi, bagaimana cerita selanjutnya mengenai Hikoichi? Ia segera turun, dia pulang menuju ke kampungnya. Pertama-tama, dia ingin mencoba kebolehan dari jas hujan ajaib yang telah dikenakannya itu. Dan, apa yang dilakukannya? Kue serabi itu pasti enak sekali. Aduh, perutku semakin terasa lapar sekali. Coba aku ambil satu. Bukankah kuenya tadi masih ada 5? Kenapa sekarang tinggal 4? Siapa yang mengambilnya? Atau ada orang yang mengambilnya lebih dari... Enak sekali. Gurih rasanya. Aku akan ambil satu lagi. Sekarang tinggal 3 kue serabinya. Siapa yang mengambilnya? Jangan-jangan... Aku yang mengambilnya. Ada suara. Tapi mana orangnya? Ini, aku di sini. Aku di depanmu. Di depanku? Aku tidak melihat apa-apa. Tolong! Tolong! Ada hantu kecil! Tolong! Tolong! Hebat juga jas hujan ajaib ini. Orang sudah tidak bisa melihatku. Ketika sampai di rumahnya, Hikoichi sudah kecapaian. Tanpa menemui ibunya terlebih dahulu, ia langsung masuk ke kamarnya dan merebahkan dirinya. Demikian mencium bantal, Hikoichi tertidur pulas sambil mendengkur. Ketika ibunya tahu bahwa Hikoichi telah pulang kembali, bahkan sudah tertidur pulas di kamarnya, ia menjadi senang campur kesal. Hikoichi, kau benar-benar bandel. Pergi tanpa permisi dan datang kembali juga tanpa permisi. Wajah dan tubuhmu menjadi sangat dekil, kotor. Baju apa yang ditaruh di kursi? Baunya. Jas hujan macam ini kau bawa-bawa masuk rumah. Bau penuh daki masih kau bawa-bawa. Ibu tidak mau kamar ini kau kotori. Ibu tidak mendidik kau menjadi anak yang ceroboh. Jas ini tidak boleh kau pakai lagi. Harus kubuang atau kumusnahkan. Bu, katakan, di mana jas hujan ajaib itu sekarang? Di tempat sampah. Hah? Di tempat sampah? Iya, di tempat sampah. Ibu buang di tempat sampah? Tidak. Lalu? Sudah ibu bakar di tempat sampah. Aduh, ibu. Kenapa ibu bakar? Kenapa ibu bakar? Koichi, kemana kau? Kasihan sekali kau jas hujan ajaibku yang malang. Kau telah dibakar oleh ibuku. Kau sungguh kasihan. Tapi ketahuilah, aku masih memerlukan pertolonganmu. Masih maukah engkau jas hujan ajaib yang baik hati?
Mau ya, jas hujan ajaib? Akan kuambil abu dari jas hujan ajaib ini. Lalu akan kubalurkan di mukaku, di tangan dan kakiku, juga di badanku. Kasihan kau jas hujan ajaib. Adik-adik, ternyata dari abu jas hujan ajaib yang dibalurkan pada muka, tangan, kaki, dan tubuh Hikoichi masih memiliki khasiat. Hikoichi bisa tidak kelihatan lagi. Oh iya, tentu Hikoichi mulai nakal lagi. Tapi, sekali ini Hikoichi benar-benar kena batunya. Pak, mana minuman yang aku pesan? Kok belum ada? Sudah, Mah. Sudah aku taruh di meja ini. Di depanmu. Mana? Mana? Buktinya tidak ada gini kok. Pasti Papa belum menaruh di sini dan belum dibuatkan penjualnya. Ah, ya sudah. Kalau begitu, minum saja dulu ini. Hah? Hah? Mana? Minuman dalam botol yang tadi ada di sini. Aneh sekali, Mah. Oh. Sungguh-sungguh aneh. Iya. Aku yakin tadi ada di sini. Enak, segar, nikmat. Mah, kau dengar suara itu? Iya, aku dengar. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Aku tidak melihat anak kecil di sini. Terima kasih. Minumannya enak. Terima kasih, Om. Terima kasih, Tante. Mah, kau dengar lagi? Iya. Jangan-jangan di sini ada hantu. Hah? Karena Hikoichi ketakutan, maka Hikoichi pun juga berlari sambil masih membawa botol minum tadi. Tapi malang, karena hari itu betul-betul panas, keringat Hikoichi bercucuran di tubuhnya. Hingga abu jas hujan ajaib yang tadi dibalurkan di tubuhnya menjadi luntur. Sehingga abu yang ada di muka, tangan, kaki, dan badannya hilang. Pasti saja tubuh Hikoichi jadi kelihatan. Dan dengan mudah, orang-orang mengenali siapakah hantu kecil yang mencuri minuman itu. Nah, sekarang ketangkap kau. Inilah hantunya. Iya, inilah pencuri minuman yang sudah ada di mejaku. Nah, Ampun. ayo. Ampun, Om. Malah kamu. Ampun, Tante. Ayo, Ampun. malah. Saya bukan pencuri. Saya bukan hantu. Lalu, kau siapa? Saya anak orang. Iya, tahu kau anak orang. Tapi siapa namamu? Namaku, nama saya Hikoichi. Sudahlah, Pak. Sudah. Kita serahkan saja kepada petugas keamanan. Terserah hantu kecil ini akan diapakan. Tante, saya bukan hantu. Saya... Bodoh amat. Kau hantu atau maling atau pencuri? Iya. Pokoknya sekarang juga kau harus aku bawa ke pos keamanan. Karena kau telah merugikan orang lain. Ayo, ikut aku. Adik-adik, akhirnya Hikoichi dibawa ke pos keamanan. Ditanya siapa namanya, di mana rumahnya, siapa orang tuanya, juga ditanya kenapa sampai berbuat seperti itu. Ibu Hikoichi dipanggil ke pos keamanan. Dan ibunya bersusah payah meminta agar Hikoichi jangan ditahan atau dihukum dalam penjara. Dan ibunya berjanji akan menjaga, mengawasi, bertanggung jawab mengenai Hikoichi. Bila Hikoichi berbuat nakal serta terlibat urusan dengan petugas keamanan lagi. Syukurlah, permintaan ibu Hikoichi itu dikabulkan. Maka Hikoichi pun pulang ke rumah bersama ibunya, seperti hari-hari sebelumnya. Bu, aku tidak akan nakal lagi. Aku
tidak akan menyusahkan ibu lagi. Sungguh? Iya, Bu. Kau tidak akan nakal lagi? Kau tidak akan menyusahkan ibu lagi? Tidak, Bu. Aku akan menjadi anak yang pandai, yang pemberani. Tapi aku tidak akan menjadi anak yang nakal, Bu. Aku kapok, Bu. Bagus, Hikoichi. Bu, Ibu mau memaafkan Hikoichi? Tentu, nak. Ibu dengan senang hati memaafkanmu. Tertulis kisah di negeri Jepang, ada anak pandai dan berani, tinggal bersama ibunya. Hikoichi nama anak itu. Hikoichi mendaki gunung tinggi, mencari tango raksasa jahat, pemilik jas hujan ajaib. Bibi, 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 bibi. Sayang Hikoichi berubah sifat, tak lagi jadi anak pandai dan berani, tapi jadi anak nakal dan jahat, mengganggu, merugikan dan menyusahkan. Itu kerjanya sehari-hari. Nah, adik-adik, begitulah akhir ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita yang lain. Oh iya, kakak hampir lupa. Adik-adik boleh jadi anak pandai, anak pemberani, tapi tidak boleh jadi anak nakal. Ingat baik-baik ya. Sangat